Ya, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib Jalim Menukik, review pertandingan pertama laga perdana pembuka BRI Liga 1 2024-2025 antara Persib Bandung melawan PSBS Biak yang berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan Persib Bandung. Yes, sebelum kita memulai mengulas pertandingannya, perkenalkan podcast Mata Persib, podcast yang memang rutin untuk mengulas pertandingan Persib. Sebelumnya hanya ada di format audio di Spotify, dan sekarang kita mulai explore ya di YouTube supaya bisa teman-teman menikmati juga konten-konten kita, konten-konten mengenai analisa pertandingan maupun analisa pemain dan apapun pokoknya berkaitan dengan Persib. So jangan lupa follow di Instagram @matapersib dan subscribe juga di YouTube channel Mata Persib ini supaya teman-teman nggak ketinggalan ketika nanti kita mengulas pertandingan soal Persib Bandung ya. Tanpa berlama-lama, kita bahas dulu pertandingan kemarin mulai dari line up ya, line up yang dipasang oleh Persib. Jangan lupa kita mengingatkan juga bahwa ada regulasi U23 yang harus tampil ya di musim ini gitu ya, dan untuk pemain asing pun harus ada 6 di lapangan maksimal maksudnya ya. Jadi meskipun kita punya 8 pemain asing, tetapi regulasi membatasi bahwa yang bisa main di lapangan itu hanya 6. Oleh karena itu kemarin Mateo Kocijan ada di bangku cadangan. Nah, untuk line up sendiri di penjaga gawang ada Kevin Rey Mendoza. Lalu, Persib bermain dengan formasi strukturnya itu 4-2-3-1 ya, di atas kertas. Tapi ketika di lapangan menyesuaikan situasi yang ada, nanti kita jelaskan. Nah, lanjut ke line up tadi. Setelah tadi kiper ada Kevin Rey Mendoza, di 4 backnya itu ada Nick dan Gustavo sebagai duet di back tengah. Lalu Edo Febriansah kembali dipercaya untuk tampil di back kiri setelah sebelumnya mungkin sampai kita juara kemarin yang ada di pos back kiri itu adalah Rezaldi, dan sekarang Edo mulai diberikan kepercayaan lagi. Di Piala Presiden juga kemarin yang tampil di back kiri itu Edo. Lalu di kanan adalah Roby Darwis, bukan Henen Herdiana. Nah, ini menyambung yang tadi disampaikan bahwa di sini ada regulasi di mana pemain U22-nya, U22 atau U23, nanti tolong dikoreksi kalau salah, itu harus bermain masuk starting line up. Dan di sini Persib di pertandingan pertama memasang Roby Darwis seperti itu. Lalu dua lini tengah kita, engine room kita tidak lain tidak bukan adalah Mark Klok dan Deddy Kusnandar. Ini mah sudah tidak ada gantinya lah, paten yang memang garansi tampil bagus gitu ketika lini tengah itu mereka berdua gitu, dan memang kesolidan lini tengah Persib itu kuncinya ada di mereka berdua. Lanjut di depan ada Ciro di sayap kiri, Milson yang ternyata tampil juga di belakang David Da Silva sebagai striker, dan Dimas Derajat surprisingly tampil di sayap kanan. Jadi secara posisi Dimas ini agak melebar ke kanan gitu ya. Tadi ketika melihat susunan line up seperti ini awalnya saya kira Persib akan bermain dengan 4-4-2 ya, atau mungkin dengan 4-4-1-1 gitu ya, yang mana Dimas dan David itu jadi duet di lini depan. Tapi ternyata ini Dimas ada di sayap kanan dan justru Milson yang bermain di posisi nomor 10 atau di belakang David Da Silva sebagai second striker juga. Nah, untuk di PSBS Biak sendiri tampil dengan formasi 4-1-2-3 dengan Mario Londok, mantan kita yang sama sekali belum pernah main. Hingga mananya kabarnya Mario Londok dapat kabarnya tuh pulang gitu, ada urusan, tapi ternyata tidak balik lagi, dan sekarang tampil di hadapan Bobotoh. Pasti ekstra perlu mental ekstra sih ya untuk menghadapi tekanannya. Dan Mario Londok pun kemarin ketinggali beberapa gempurnya juga gitu. Oke, lanjut untuk di backnya ada Julian Alberto Velasquez, lalu Doni Harold Monim, Marco Sandi ada di back kanan gitu, back kanan senior juga, lalu Doni Febrianto dan Jonathan Felipe di DM, William Lugo juga ini kemarin tampil bagus di CM-nya, dan Damianus Adiman Putra. Lalu di depan masih mengandalkan Alexandro sebagai striker yang memang sedari Liga 2 jadi tumpuan mereka ya,
yang menjadi top skor juga di Liga 2 dengan 19 gol, dengan rasio gol yang sangat tinggi, 1 gol 1 pertandingan. Ini cukup mengerikan gitu Alexandro ini. Lalu di sayap kanannya ada Christian Gabriel Esparza dan Pablo Abel di sayap kiri. Nah, jalannya babak pertama, kedua tim seperti masih wait and see ya, saling menunggu. Tidak ada inisiatif untuk melakukan pressing yang agresif atau pressing yang tinggi dari kedua tim. Persib pun menerapkan line defensif mid block, alias ya memang stay aja di lini tengah gitu, di belakang garis tengah gitu. Jadi nggak terlalu tinggi untuk merebut bola secara agresif gitu ketika si PSBS Biak memegang bola, enggak. Persib menunggu aja, sabar gitu. Sesekali pressing itu pun lewat David Da Silva seorang ya, yang memang dia inisiatif aja untuk mengganggu jalur passingnya Biak saat build up. Selebihnya Biak dibebaskan untuk memegang bola di belakang. Dan ketika build up itu Biak menjadi 3 back sejajar ya. Jadi si Jonathan Felipe tadi itu mundur sejajar dengan 3 back tengahnya, dengan 2 back tengahnya sorry. Lalu Marco Sandi dan back sayap satunya lagi itu agak naik gitu. Jadinya PSB ini seperti berinisiatif untuk melakukan build up pelan-pelan ke pinggir gitu. Jadi lewat back sayapnya. Jadi build up-nya tuh bukan lewat tengah tapi dari kiper ke back, dari back diarahkan ke sayap. Jadi ingin mencoba progresi bolanya itu lewat sayap, bukan lewat tengah. Yang mana sebenarnya di lini tengah pun memang tertutup gitu jalurnya teh. Jadi Klok sama Dedi itu sangat disiplin, sangat solid untuk menjaga zona gitu supaya PSBS Biak ini tidak bisa menembus lewat tengah. Dan akhirnya di babak pertama ini cenderung membosankan ya, maksudnya di 20 menit pertama sebelum terjadi gol pertama itu pertandingan yang temponya tuh cenderung lambat gitu, jadi saling masih mencoba meraba-raba. Dan untuk beberapa pemain Persib pun seperti Dimas Derajat ini pun dikonfirmasi sama Bojan Hodak, dia terlihat gugup gitu ya, jadi masih ada error-error sedikit lah yang emang enggak terlalu berpengaruh gitu. Cuman di sini babak pertama Persib banyak wait and see, menunggu, menyimpan tenaga dan sesekali melakukan counter seperti biasanya. Sampai pada akhirnya terjadilah gol pertama lewat David Da Silva. Ini pun prosesnya juga proses yang cukup sederhana. Jadi berawal dari transisi, lalu Dedi cross nandar. Itu key passesnya membelah pisan namanya, kata Rendra Sujono, membelah lautan, membelah lini tengahnya si PS Biak dan langsung nyampe ke Dimas Derajat yang di situ udah lari mencari ruang, dan tanpa kesulitan Dimas pun delivery gitu lewat crossing ke David Da Silva. Crossingnya pun sangat-sangat tepat dan David Da Silva menyontek dengan kaki kiri itu pun sangat keras, jadinya sulit juga untuk digapai oleh Mario Londok, dan 1-0 untuk Persib. Jadi skema Persib di babak pertama itu sederhana ya, seperti itu, banyak menunggu, lalu ketika ada momennya untuk untuk counter, udah langsung antara Dedi, Klok itu ngirim bola ke belakang garis pertahanan lawan gitu. Dan biasanya yang rajin mencari ruang itu ya Dimas dan si Mailson gitu, mencari ruang di belakang bek lawan untuk berlari gitu. Beberapa kali pun Mailson 5 dapat bola-bola umpan directnya dari lini tengah gitu, dari Dedi atau dari Klok untuk bisa lari gitu ya. Ada juga peluang kan yang memang si Mailson ini dapat dan dia berhasil tendang dari luar kotak penalti, cuman masih ditahan sama Mario Londok. Itu karena kedua pemain ini, Mailson dan Dimas, sangat aktif ketika transisi gitu. Jadi mereka tuh seperti diinstruksikan dan diharuskan untuk membaca situasi. Wah, sepertinya ya dek jadi counter ya gitu. Sepertinya akan ada counter, melihat situasi PSBS Biak menyerang lalu Persib counter press. Mereka itu udah 1-2 langkah memposisikan diri untuk lari bila mana terjadi counter gitu. Jadi kayak udah tahu bakalan ada counter, jadinya selalu menang langkah gitu dari pemain PS Biak yang memang perlu transisi dari menyerang ke bertahan gitu. Jadi perlu membalikan badan kan gitu. Jadinya butuh PR gitu ya, butuh ekstra effort lah. Nah, sementara Mailson 5 dan Dimas Derajat justru posisinya ya udah lari gitu. Makanya beberapa kali
peluang-peluang Persib itu seperti itu, dapat dari skema-skema seperti itu, walaupun dengan tempo yang masih belum cepat kayak gitu. Dan secara possession, mengutip data dari Lapang Bola, memang sudah bisa diprediksi bahwa possession Persib ini kalah gitu ya. Di sini pun possessionnya itu possession tuh PS Biak dengan 61% dan Persib ada di 39% gitu loh. Dan secara pasis atau dari umpan-umpan pun PS Biak melakukan banyak pasis gitu dengan total 452 pas. Tetapi ya mungkin kita tidak bisa terjemahkan kalau passing ini ya justru banyaknya passing ke belakang gitu loh. Jadi dari kiper ke back, dari back ke back sayap, balik lagi ke back. Jadi sulit untuk menembus lini tengah Persib gitu loh, terutama di babak pertama ya. Gitu. Jadinya praktis tidak banyak peluang yang tercipta di babak pertama untuk PSBS Biak, dan lini belakang pun cenderung aman ya. Di babak pertama tidak ada peluang yang membahayakan Kevin Mendoza karena ya sudah bisa difilter di lini tengah oleh Mark Klok sama Deddy Kusnandar yang solid menjaga zona. Dan saya acungkan kredit juga, acungkan jempol untuk Mailson 5 yang beberapa kali juga mau turun membantu pertahanan gitu, menambah jumlah di lini tengah sehingga banyak ruang yang tertutup gitu jadinya di lini tengah. Jadi Mailson debutnya oke banget. Kirain ya kalau lihat dia di latihan, di video latihan tuh dia akan ditempatkan di sayap kanan gitu ya. Ciro di kiri, Mailson di kanan, tapi ternyata Mailson ini versatile gitu. Dia beberapa kali ketika kita sedang defend dan sedang dalam formasi 4-4-1-1, ya dia ada di belakang David gitu. Tapi ada momen juga dia itu switch sama Dimas, dia yang jadi di kanan, Dimas yang jadi ke tengah. Nah ini pun terbukti dengan peluangnya Dimas yang headingnya miss ya ke pinggir, padahal itu udah peluang emas juga. Yang crossing dari Robby Darwish itu Dimas tiba-tiba ada di tengah, itu karena dia switch posisi Dimas merangsek ke tengah. Posisi Dimas yang di sayap kanan ini bisa diisi sama Mailson 5 atau bahkan David Da Silva yang pindah ke situ. Jadinya membuat serangan Persib itu tidak melulu porosnya harus ke David Da Silva, harus ke Ciro gitu, yang mana kan back-back lawan pun udah tahu ya cara mematikan mereka gitu. Dan sekarang dengan adanya Mailson dan Dimas Derajat ini menjadi menjadi opsi, menjadi variasi supaya serangan Persib jadi makin gak ketebak. Nah, penampilan Dimas Derajat pun kemarin meskipun dibilang gugup sama Bojan di awal pertandingan, tapi selama babak pertama dia sangat menjadi tumpuan ya. Bola tuh porosnya justru jadi banyak ke Dimas dibandingkan ke Ciro Alves. Jadi Dimas ini seperti jadi pivot di pinggir ya gitu ya. Kalau teman-teman coba bandingkan posisinya ini perannya ini mirip dengan Mario Mandzukic di Juventus gitu, yang memang dia ini striker tapi melebar ke kanan untuk kemudian dia itu buka ruangnya tuh di situ. Jadi dia bisa memantulkan bola tapi dari pinggir gitu. Dia akan membuka ruang bagi teman-temannya yang lain tuh tapi dari pinggir, bukan dari tengah. Ini pun yang dilakukan juga sama Blaise Matuidi ya di Perancis gitu. Lupa di 2016 atau 2018. Tapi intinya Matuidi itu kan bukan pemain cepat, bukan pemain pelari, tapi ditaruh agak melebar ke sayap gitu. Yang tujuannya adalah untuk membuka ruang-ruang pemain yang ada di tengah dan bahkan menarik struktur back tuh kan opatnya 1, 2, 3, 4 gitu. Ketika si Dimas Derajat itu ada di sini dan bola tuh banyak porosnya ke sini, dia ngebuka ruang, back kanan lawan yang ada di ujung sini pun ini tuh bisa jadi ketarik ke bawah gitu, karena bola itu tadi porosnya ada di si Dimas gitu. Si bola dikasih ke Dimas akan pantulkan lagi untuk Robby ngebuka ruang, David ngebuka ruang, Mailson 5 juga datang ke arahnya Dimas gitu. Jadinya Dimas ini bisa jadi opsi untuk mantul-mantulin bola, dan di sisi sebelah sana Ciro Alves jadi bisa juga punya ruang karena back kanannya secara struktur opat tadi back kan sejajarnya bakalan ketarik ke handap ya gitu, bakalan ketarik ke bawah. Jadi yang di atas ini si Ciro beberapa kali pun mendapatkan momen kosong gitu. Ciro yang emang ditaruh di sayap kiri kan itu berarti dia ditugaskan untuk banyak cut inside dan terus flashing pakai kaki kanan. Ya salah satunya tujuan Dimas ditaruh di situ tuh ternyata
kemarin adalah untuk membuka ruang juga bagi Ciro yang ada di sayap seberangnya. Kayak gitu. Cakepnya taktik dari Bojan Hodak. Cuman ini kita mau ngejelasin aja bahwa ketika kita mengulas pertandingan, mengulas taktik itu bukan berarti membocorkan ya gitu. Jadi kalau semua analis taktik itu dibilang membocorkan, ya Man City aja, Real Madrid aja di Eropa sana sudah banyak yang mengulas taktiknya tapi tetap masih terus jadi juara gitu ya. Karena kenapa? Yang namanya pendekatan taktik tiap pertandingan itu pasti berbeda-beda gitu, menyesuaikan situasinya. Bahkan bisa dikerucutkan lagi setiap 10 menit, setiap 20 menit gitu, setiap babak itu tuh pelatih pasti akan melakukan respon taktikal yang berbeda. Jadinya bukan berarti taktik lawan PSBS Biak ini ya akan sama persis gitu dengan nanti di pertandingan berikutnya. Jadi nggak bijak juga kalau dibilang membocorkan taktik atau apa gitu, karena konteksnya bukan ke situ. Ini namanya mengulas pertandingan yang konteksnya adalah pertandingan melawan PSBS Biak seperti itu. Oke. Betul. Di babak pertama 1-0 untuk Persib, dan di babak kedua ini PSBS Biak langsung merespon taktik Persib di babak pertama dengan memasukkan beberapa pemain ya. Yang paling membuat kontribusi adalah masuknya Jam Kelly Schroyer gitu di sayap kanan. Nah, ini ketika si Jam Kelly Schroyer ini main di sayap kanan, Marco Sandi yang sebelumnya fokus defense jadi bisa maju gitu, overlap beberapa kali, dan PSBS Biak pun punya inisiatif untuk melakukan pressing yang tinggi gitu ya. Kalau tadi sama-sama wait and see, sama-sama menunggu siapa yang melakukan kesalahan dan bisa bermain dengan tempo yang cenderung lambat gitu memainkan bola. Kalau di babak kedua Biak mulai melakukan skema yang sering mereka lakukan di babak kedua, yaitu bermain cepat, bola diarahkan progresinya ke sayap, dari sayap langsung crossing ke kotak penalti, crossing gitu. Dan ini pun yang memang terjadi di gol penyebab kedudukan PS Biak oleh sundulan Alessandro ya. Beberapa kali Persib dibombardir dari sisi sayap gitu, baik dari kanan maupun kiri. Banyaknya di kanan dari si Jam Kelly Schroyer. William Lugo pun di situ beda dengan babak pertama yang masih wait and see tadi. Lugo mulai berani untuk maju, untuk ngepres, dan dia banyak membantu si Kelly Schroyer tadi, sehingga ya si Kelly itu bebas gitu ya di sisi kanan, yang Edo kerepotan juga untuk menjaga si Kelly Schroyer ini. Nah, proses gol penyama kedudukan PS Biak ini ya terjadi karena ada intensitas yang sangat meledak dari PS Biak di momen-momen itu, di mana mereka melakukan penyerangan dari sayap, crossing, gagal, crossing dapat bola, counter press, crossing lagi, gagal, crossing lagi. Jadi Persib kesulitan untuk intercept gitu ya di situ untuk bolanya, karena bolanya itu cukup cepat gitu alirannya. Dan gol ke penyama kedudukannya ini pun terjadi ketika 2 kali crossing gitu. Awalnya dari sisi kiri dulu, dari sisinya Robi di crossing tapi gagal. Di situ Edo yang tadi diceritain ya, ketika ada penyerangan dari sayap kiri, si Edo pun ya jadi ketarik gitu untuk ke sana. Jadinya ketika crossingnya gagal, Edo perlu ngebalik badan, dan di situ udah ada Marco Sandi yang crossingnya juga bebas, tidak terhalang oleh Edo yang memang sempat ketarik agak ke kanan karena sebelumnya Persib diserang dari sisi kanan kayak gitu. Dan crossingnya Marco juga sangat tepat ke Alessandro yang gagal yang Nick gagal menghadang Alessandro gitu saat duel gitu, yang mana komentator pun kan bilang ya, Nick dengan postur yang menjulang tinggi tapi gagal untuk duel udara dengan Alessandro yang jauh lebih pendek gitu secara postur. Dan gol 1-1 untuk PS Biak. Ini skema yang sering mereka lakukan di Liga 2 ya. Penyerangan sporadis dari sayap, lalu crossing, dan diselesaikan dengan sundulan gitu. Mau itu sama Alessandro maupun sama Beto gitu. Dan ini bikin capek gitu ya. Ya itu tadi gitu bayangannya kenapa ini bikin capek. Ya contohnya tadi gitu dari si Edo yang emang lagi ketarik ke sayap kanan untuk jadi secara badan tuh sigapnya ke arah kanan, tapi kemudian ketika crossing ya ternyata dari sisi berlawanan
pemain lawan, pemain Biak tuh udah siap juga untuk crossing lagi gitu. Jadinya kayak dihantam terusan crossing, dan Persib kelemahannya adalah di sini. Jadi ketika lagi diserang dengan sporadis ya, dengan intensitas yang tinggi, Persib tuh bisa kehilangan fokus gitu. Bahkan Nick aja bisa sampai kalah duel dengan pemain yang lebih pendek karena itu kehilangan fokus. Tadi udah cukup intens dibombardir dan akhirnya gongnya ya kebobolan. Beberapa kali musim lalu pun kan seperti itu ya, diserang terus, akhirnya organisasi pertahanan tuh goyang dan satu pemain aja nggak fokus, ya udah bobol seperti itu. Dan Kevin Mendoza pun dilihat dari pergerakannya kayak ragu gitu ya untuk untuk dia coba keluar untuk motong bola karena dia ngerasa ya mungkin di situ ada Nick yang kuduna bisa menang duel, tapi ternyata tidak. Alias ya 1-1 untuk Persib dan PS Biak gitu. Dan kemudian tidak lama dari situ Bojan Hodak melakukan pergantian juga untuk merespon taktikal PSBS yang mulai panasnya, mulai berani bermain terbuka, memasukkan Beckham Putra Nugraha dan Matteo Kocijan untuk menggantikan Mailson, dan Dimas Derajat juga tuh diganti. Lalu Klok juga diganti ya. Klok tuh diganti sama Klok belum. Jadi setelah itu yang diganti dulu, Robi dulu digantikan oleh Hen Herdiana. Nah, setelah masuknya 3 pemain ini, permainan Persib mulai hidup lagi gitu, terutama dari sisi kanan, di mana Ciro ternyata dipindahkan ke sisi kanan gitu, dan Beckham menempatkan sisi kiri. Kita tahu bahwa Beckham sebelumnya sering tampil di kanan, tapi entah kenapa ini kok jadi di kiri gitu, kemarinnya jadi agak penasaran juga. Tapi nggak lama berselang, ternyata justru Etam menjadi game changer gitu. Dengan dia ditempatkan di sayap kiri, Ciro memang diinstruksikan untuk banyak bisa menggiring bola ya, menarik back-backnya PS Biak supaya bisa menghampiri Ciro gitu ya dengan skill individunya dia, dan ini akan membuka ruang juga bagi yang lain, bagi David da Silva dan bagi Beckham juga gitu ya. Dan Hen pun dibandingkan dengan Robbie Darwish, masuknya Hen itu jadi ada kredit tersendiri karena Hen lebih berani maju untuk overlap, mensupport Ciro di situ gitu loh, untuk melakukan penetrasi ke kotak penalti maupun ke ujung lapangan untuk dilakukan crossing. Nah, gol kedua Persib pun berawal dari sisi kanan gitu, dari aksi individu Ciro. Dia lari dan melakukan crossing, menemukan Beckham yang berdiri bebas merangsak ke kotak penalti dan melakukan sundulan diving header ya, yang ini juga tidak terprediksi. Itu bola yang banyak sekali opsinya ya, mau Beckham sontek pakai kaki kiri, pakai kaki kanan, ini bola yang enak, tapi ternyata Beckham memilih untuk menyundul bola seperti itu. Dan 2-1 untuk Persib. Dan tentunya dengan gol pembalik keadaan ini membuat anginnya juga jadi ada di Persib lagi gitu. Setelah itu bola banyak dikuasai oleh Persib, dan PSBS kena mental gitu. Jadi kalau sebelumnya bisa bermain intens dan sporadis, tapi ya mulai banyak melakukan kesalahan juga ketika sedang on possession gitu loh. Nah, setelah itu nggak lama berselang masuk kembali gol gitu, gol ketiga Persib oleh Ciro Alves lewat skill individu. Ini signaturenya Ciro ya, gocak-gocak, takak-takuk, finishing sendiri, dan akhirnya terjadi gol. Jadi memang ini kreditnya adalah untuk Ciro gitu. Nah, sebelum gol ini pun memang ada peluang juga yang berawal dari sayap kanan juga gitu, dari sisi Ciro Alves, tapi ketika bolanya nyampe ke kotak penalti itu agak berebut sama Mark Klok ya. Jadi ting sa nudek najong gitu. Entah itu Klok juga mau nendang tapi kagok, Ciro juga mau finishing tapi kagok, ya akhirnya bolanya tidak menjadi peluang apa-apa gitu loh. Tapi ya untungnya terbayarkan dengan skill Ciro gitu dalam gol ketiga yang menempatkan bola dengan keras ke ujung kanan gawang dari Mario Fabio Londok. Seperti itu, 3-1 untuk Persib, dan ini udah bau-baunya memang udah kemenangan milik kita. Tapi ternyata terjadi lagi skema transisi counter ya, transisi menyerang kita berawal dari PSBS Biak yang sedang mencoba menembus pertahanan Persib gitu ya, lewat tengah pelan-pelan gitu mengalirkan bola, tapi bolanya kerebut
sama Gustavo bahkan kerebutnya ya, koreksi kalau salah, cuman di catatan saya ini bolanya awalnya kerebut sama Gustavo, lalu Gustavo terlibat dalam transisi menyerang itu untuk berani maju ke depan, dan pemain-pemain lain pun otomatis juga udah pada lari mencari ruang. Ciro, Beckham, David udah pada nyari ruang, tapi bola dialihkan ke Ciro, lalu ya pada akhirnya bola bisa dikirim ke kotak penalti. Back PSBS Biak udah terlalu maju, jadi tapi si bolanya tuh justru mengalirnya ke belakang back. Dan David da Silva untungnya nggak terlalu nafsu untuk maju, jadinya dia berada di posisi yang tepat untuk cuma tinggal masukin bola gitu. Mudah, 3 juta itu untuk Ciro atas asisnya yang membuat David da Silva mencetak brace di pertandingan kali ini. Dan Persib akhirnya menutup pertandingan dengan skor telak 4-1 seperti itu. Dan ini ada fakta unik bahwa David da Silva mencetak gol pertama di menit 19 sesuai dengan nomor punggungnya, yaitu nomor punggung 19, dan Ciro Alves juga mencetak gol di menit ke 77 sesuai dengan sesuai dengan nomor punggungnya 77. Jadi ini fakta yang sangat-sangat menarik ya gitu. Kebetulan kenapa bisa kedua pemain ini mencetak gol sesuai dengan nomor punggungnya seperti itu. Lalu man of the match, mungkin ini versi kita aja ya. Yang mungkin ada di Ciro Alves sih, yang memang sangat berkontribusi, utamanya ketika dia dipindahkan ke sayap kanan itu permainan jadi lebih hidup gitu loh. Jadi banyak ancaman-ancaman yang terjadi gitu untuk PSPS Biak, dan pada akhirnya kita bisa menang 4-1. Dan ini skor telak itu penting ya. Kalau sebelumnya saat Championship Series mungkin mau skor berapapun asal kita lolos di 4 besar itu udah cukup, tapi kalau sekarang selisih gol pun itu juga penting. Jadi ketika bisa mencetak gol lebih banyak, kenapa enggak gitu. Dan itu harus bisa dimanfaatkan selalu ya, dengan klinis, jangan buang-buang peluang, karena siapa tahu selisih 1-2 gol ini akan sangat berpengaruh nanti ya, ketika mungkin kita akan menghadapi tim dengan yang poinnya sama gitu loh, yang memang ada head to head juga. Jadi mencetak gol lebih banyak itu sangat-sanat penting. Seperti itu untuk ulasan pertandingan di laga perdana BRI Liga 1 antara Persib Bandung dengan PSBS Biak. Mungkin catatan menarik lainnya adalah, Tyrone yang tidak main ya. Jadi Tyrone dikabarkan tidak fit menjelang pertandingan. Jadi ya ini masih penasaran juga ya sama perannya Tyrone akan seperti apa. Tapi ya kita nantikan aja di match-match berikutnya saat dia udah fit. Lalu udah sih, mungkin segitu dulu aja untuk review pertandingan pada malam ini. Kalau misalnya ada salah informasi atau salah ngomong kemarin saat tadi lagi review, mohon dikoreksi ya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk share pandangan teman-teman mengenai pertandingan ini di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita, Podcast Mata Persib. Dan bagi teman-teman yang memang ingin mendengarkan podcast ini sambil berkendara, teman-teman juga bisa mendengarkan versi audionya yang kita rilis di Spotify. Oke, segitu dulu aja. Sekali lagi jangan lupa subscribe, jangan lupa follow juga di @matapersib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib!